Shalom, saudara, apa kabar? Semoga kita semua dalam kasih dan pertolongannya. Hari ini kita mau berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang indah yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami di dunia ini. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudaraku, bacaan Alkitab kita tentang penghakiman terakhir. Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim, sebagai raja. Dia akan duduk di tahta dan akan menghakimi semua umat manusia, semua bangsa. Dia akan memisahkan milik kepunyaan yang dilambangkan dengan domba yang ditempatkan di sebelah kanan, dan mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Sementara yang bukan milik kepunyaan dilambangkan sebagai kambing dan ditempatkan di sebelah kiri akan menerima upah penghukuman api yang kekal. Saudaraku, sebagai domba milik Allah, orang-orang benar, orang-orang yang diberkati Bapa di surga, adalah mereka yang telah melakukan perbuatan kasih terhadap sesama. Dan di dalam mengasihi sesama, kita harus jelas kepada kasih itu kita berikan. Tuhan Yesus menjelaskan pada ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan ayat ini, dikata salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Tulisanku, saudaraku, K besar, menunjukkan bahwa kepada saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Siapakah yang paling hina? Hina dalam kamus diartikan yang rendah statusnya, martabatnya, pangkatnya. Hina diartikan hidupnya keji, tercela, tidak baik kelakuan perbuatannya. Orang biasa menyebut sampah masyarakat. Dan Tuhan menjelaskan saudaraku yang paling hina. Berarti saudaraku yang sangat buruk, yang sangat rendah statusnya, martabatnya, pangkatnya. Keadaan yang buruk sehingga banyak orang tidak mau bergaul dengan mereka, sulit bergaul dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesanalah kasih itu. Saudaraku yang paling hina berada dalam kondisi seperti dijelaskan pada ayat 35 dan 36. Kondisi seperti dalam kelaparan, saudara yang dalam kehausan, ketelanjangan, yang tidak punya rumah sebagai orang asing, orang-orang yang sakit, orang-orang terpenjara, para narapidana. Kesanalah kasih itu diberikan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh 3,5 tahun dalam pelayanan di bumi.
Dia melayani orang yang lapar, yang haus, yang sakit, yang meninggal, yang dirasuk setan, yang pendarahan. Tuhan Yesus datang hadir, menolong, membebaskan, membangkitkan, menyelamatkan saudara-saudara yang paling hina. Pesan firman Tuhan untuk saya dan saudara. Mari kita melakukan kasih kepada saudara-saudaraku, saudara-saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Melakukan kasih kepada mereka berarti saya dan saudara telah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan telah mengasihi Tuhan. Mengabaikan mereka berarti kita tidak berjumpa dengan Tuhan dan kita belum mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan bagi saudara-saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Terpujilah Kristus. Mengakhiri perenungan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami melakukan firman-Mu. Bapa, kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, kami rindu untuk mengasihi-Mu, karena Tuhan sudah mengasihi dan menyelamatkan kami. Untuk itu, tolonglah kami semua bisa hadir memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, melawat saudara-saudara kami yang sakit, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang berduka cita, mengunjungi mereka yang sedang dalam penjara. Bapa, kiranya hidup kami menjadi berkat. Inilah kami, tuntunlah kami menjadi domba-domba-Mu. Mohon ampun dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Sambutlah hari ini dengan sukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.